Oke, halo teman-teman. Jadi di video kali ini kita akan membahas mengenai payment, cek status, dan download receipt masih pada coding PHP. Nah, pertama-tama kita akan membahas mengenai payment terlebih dahulu. Nah, payment ini adalah suatu API yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran. Nah, pembayaran dari produk-produk yang ada di postpaid IAK ini, teman-teman. Nah, untuk path-nya kita menggunakan metode post, masih dengan path yang sama, API/v1/bill/check. Nah, untuk request body-nya ini ada 4. Nah, pertama comment seperti biasa, ini adalah pay-pasca. Kemudian ada username, itu adalah nomor telepon yang sudah teman-teman registrasi. Kemudian ada TRID, itu adalah inquiry ID yang teman-teman dapatkan ketika melakukan inquiry. Nah, selanjutnya ada sign atau signature yang berisi hash MD5 dari username ditambah API key ditambah TRID. Nah, di sini saya sudah menyediakan form yang nantinya akan kita gunakan. Nah, di sini ada payment, cek status, dan download receipt. Nah, jika teman-teman di sini melakukan refresh, nah ini sudah ada ya teman-teman, payment, cek status, dan download receipt. Nah, langsung saja kita lakukan coding. Pertama-tama untuk payment terlebih dahulu. Ini yang di input adalah TRID atau inquiry ID. Kemudian actionnya di postpaid/payment PHP. Kita copy saja. Kita ubah namanya menjadi payment.php. Nah, kita sesuaikan untuk datanya comments, username, TRID, dan sign. Jadi yang selain itu bisa kita hapus. Nah, ini bisa kita ubah menjadi tr_id. Kemudian ini inquiry kita ubah menjadi pay, dan ref ID di sini kita ubah menjadi tr_id. tr_id. Nah, URL masih sama, sisanya juga kita tidak perlu mengubah-ubah. Nah, di sini kita akan langsung coba untuk melakukan pay. Nah, kalau teman-teman lupa inquiry ID teman-teman, itu teman-teman bisa melakukan pengecekan inquiry ID di developer.iak.id, kemudian ke menu API Sandbox Report. Nah, teman-teman bisa ketikkan date-nya yang teman-teman ingin cek. Karena ini hari ini, saya akan melakukan pengecekan di hari ini, kemudian tipenya postpaid, teman-teman. Submit. Nah, ini ada banyak. Ini adalah yang sudah kita coba tadi ya, di video inquiry. Nah, ini ada PDAM Surabaya dan BPJS. Nah, pastikan teman-teman melihat ini inquiry yang sukses saja yang bisa dilakukan payment. Jadi yang ada nominal dan price-nya. Kalau masih nol berarti itu inquiry-nya gagal dan teman-teman bisa coba inquiry ulang lagi. Nah, di sini karena yang diminta adalah inquiry ID, kita bisa copy dari sini. Misal kita lakukan yang PDAM Surabaya. Kita lakukan payment. Nah, di sini payment sukses. Nah, kalau teman-teman refresh di sini, jangan lupa postpaid ya ini teman-teman. Submit. Nah, ini sudah berubah menjadi sukses. Nah, untuk payment hanya seperti itu. Kemudian kita lakukan cek status nih teman-teman. Nah, untuk melakukan cek status seperti biasa kita akan menambahkan ini terlebih dahulu ya teman-teman. Codingnya terlebih dahulu. Nah, di sini kita menggunakan cek des status. Nah, kita bisa copy dari payment saja, tidak apa-apa. Kita ubah namanya menjadi cek des status.php. Nah, di sini kalau kita lihat di dokumentasinya, nah, cek status ini adalah API yang digunakan untuk melakukan cek status dari transaksi kita. Nah, untuk path-nya itu menggunakan metode post masih sama dengan path yang sama juga, API/v1/bill/check. Nah, yang berbeda di sini adalah comments, yaitu cek status, dan dia menerima ref ID, teman-teman. Kalau tadi kan TRID. Dan untuk signature-nya itu menggunakan kode CS. Bisa kita sesuaikan di sini. Ini bisa kita copy saja. Kemudian ini ref ID
dan di sini adalah CS. Nah, oke, sisanya masih sama. Kita bisa coba karena dia menggunakan ref ID. Kita bisa lihat di sini ref ID-nya, misal SRBY111. Kita masukkan di sini, cek status. Nah, dia statusnya adalah payment sukses karena tadi terakhir kita sudah sukses melakukan payment. Nah, kita coba satu lagi, BPJS 321. Cek status. Nah, ini statusnya request pembayaran belum diterima karena di sini statusnya itu masih inquiry. Jadi kita belum melakukan pembayaran, request pembayaran. Begitu. Nah, itu untuk cek status. Kemudian yang terakhir adalah download receipt. Kita bisa lihat di dokumentasinya. Nah, download receipt ini adalah API yang digunakan untuk melakukan download receipt setelah membayarkan tagihan teman-teman. Nah, di sini perlu teman-teman ketahui, jika teman-teman ada di environment production, itu teman-teman harus melakukan whitelist terlebih dahulu untuk IP teman-teman. Nah, itu bisa dilakukan di API setting, production setting. Nah, di bawah ini ada IP setting nih. Nah, teman-teman bisa memasukkan IP teman-teman di bawah sini atau mencentang yang allow transaction from any IP. Nah, untuk path-nya itu kita menggunakan metode get, sedikit berbeda ya teman-teman, dan path-nya juga agak berbeda, yaitu API /v1/download, kemudian terdapat parameter yaitu TRID yang dimasukkan di setelah download. Nah, TRID ini merupakan tipe integer yang berisi inquiry ID. Nah, perlu teman-teman ketahui ini juga harus melakukan payment terlebih dahulu untuk mendapatkan resipnya gitu teman-teman. Nah, di sini kita sudah punya formnya. Ini mendapatkan inquiry ID dalam bentuk tr_id. Nah, kita bikin codingnya di download.php. Nah, kita bisa copy saja. Kemudian ganti nama menjadi download. Nah, di sini karena kita menggunakan metode get, kita tidak perlu mengirimkan data. Jadi ini kita tidak usah memakai ini. Kemudian untuk URL-nya sedikit berbeda. Kita menggunakan API v1 download. Nah, kita bisa masukkan di sini. Nah, kemudian ada path parameternya, yaitu TRID. Nah, bisa kita tambahkan. Kita concat dengan $_post tr_id. Nah, TRID ini nanti dikirimkan melalui form ini teman-teman. Jadi TRID kemudian kita tangkap dan masukkan ke URL-nya. Nah, karena dia get, ini kita set jadi 0, kemudian yang ini kita tidak perlu. Nah, kemudian untuk mendapatkan hasilnya, tuh kita bisa dari responsnya melakukan file_put contents. Nah, untuk parameter yang pertama ini adalah nama file teman-teman. Misal kita pakai receipt.pdf. Kemudian yang kedua adalah apa yang ingin kita simpan di receipt.pdf, yaitu responsnya. Nah, bisa teman-teman lihat karena di sini responsnya itu adalah receipt dalam bentuk format PDF. Nah, kita bisa langsung melakukan file put contents ke sini. Nanti akan keluar filenya di folder postpaid karena kita sedang di folder postpaid. Nah, echo-nya bisa teman-teman ubah menjadi download berhasil. Nah, jika berhasil download, maka akan ditampilkan download berhasil gitu teman-teman. Oke, bisa langsung kita coba. Inquiry ID-nya tuh yang ada di sini teman-teman. Maaf, jangan lupa ubah menjadi postpaid. Nah, di sini kita menggunakan order ID di sini. Kita masukkan, kemudian download. Nah, download berhasil. Kita cek di sini resipnya sudah ada. Nah, kita bisa membuka melalui file manager nih, teman-teman. Buka ke file di mana teman-teman menyimpan
eh, folder teman-teman. Nah, di sini biasanya ada di WAMP atau kalau teman-teman menggunakan XAMPP juga bisa. Nah, di sini adalah tutorial API PHP, postpaid, receipt. Nah, nanti akan berbentuk seperti ini teman-teman receipt-nya. Jadi, ini pembayaran untuk PDAM Kota Surabaya dengan nama Dadang Sukardi dan total tagihan 37490. Nah, ini sudah sesuai dengan yang ada di sandbox report 37490. Nah, jadi sudah benar untuk resipnya. Nah, untuk video kali ini cukup segitu saja untuk pembahasan payment, cek status, dan download receipt. Terima kasih teman-teman.